Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Sekarang dari buku paket halaman 104 sampai dengan 109 ya. Di video ini kita akan belajar bersama tentang identitas polinomial. Ya, langsung aja. Kita dapat menggunakan matematika untuk bermain sulap. Nah, untuk mengetahuinya, silakan kerjakan aktivitas eksplorasi berikut ini. Bermain sulap menggunakan identitas polinomial. Melalui aktivitas ini, kita akan mengetahui bagaimana menggunakan identitas polinomial untuk bermain sulap. Untuk itu, lakukan langkah-langkah berikut ini. Ya, langkah pertama, pilihlah satu bilangan secara bebas ya. Nah, kebetulan karena saya lahir tanggal 8, maka boleh-boleh saja saya pilih angka 8 ya. Kemudian nomor 2, ya langkah kedua, jumlahkan bilangan tersebut dengan 1. Kurangi bilangan tersebut dengan 1. Kemudian kalikan hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut. Berarti 8 plus 1 kali 8 min 1. Ya, ini kalau kita hitung 8 plus 1 itu 9, 8 min 1 itu 7. Nah, 9 kali 7 sama dengan 63 ya. Lanjut ke langkah ketiga. Jumlahkan hasil sebelumnya dengan 11. Berarti 63 dikurangi 11. Nah, ini sama dengan jumlahkan ya. Nah, ini kalau ini kurangkan. Nah, jumlahkan ya berarti ditambah. 63 ditambah 11 itu sama dengan 74 ya. Kemudian langkah keempat, setelah selesai, kurangi hasilnya dengan kuadrat dari bilangan yang kita pilih di awal tadi. Jadi yang kita pilih di awal itu kan bilangannya 8. Nah, berarti untuk langkah keempat ya 74 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 74 dikurangi 64. Nah, ini sama dengan 10 ya. Lantas di mana ini letak sulapnya? Nah, coba kita lanjutkan dulu. Ternyata berapapun bilangan yang kita pilih di awal, kita akan selalu mendapatkan 10 ya. Coba kita buktikan. Misalkan di sini saya memilih angka 11 ya. Karena ini adalah materi matematika untuk SMA kelas 11. Nah, saya pilih angka 11 ya. Kita akan cek apakah nanti kalau kita melakukan prosedur atau langkah-langkah yang sama ya, hasil akhirnya ini juga sama dengan 10 ya. Oke, kita ke langkah kedua. Berarti kan 11 plus 1 kali 11 min 1. Ya kan, 11 plus 1 12, 11 min 1 10. Nah, 12 kali 10 sama dengan 120. Oke. Langkah ketiga, jumlahkan hasil sebelumnya dengan 11. Berarti ini 120 ditambah 11 ya sama dengan 131. Kemudian langkah keempat ya, kurangkan hasilnya dengan kuadrat dari bilangan yang kita pilih di awal tadi. Berarti 131 dikurangi 11 kuadrat sama dengan 131 dikurangi 121. Nah, ternyata terbukti ya. Walaupun di sini angka yang kita pilih itu beda 8 dan 11, ternyata hasil akhirnya selalu sama, yaitu 10. Nanti silakan ya kalau ada waktu adik-adik coba sendiri dengan bilangan-bilangan yang lain ya. Pasti nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan 10. Nah, mengapa bisa seperti ini? Coba kita lanjutkan dulu. Sekarang cermati kembali apa yang telah kalian lakukan untuk mendapatkan bilangan 10 tadi. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ya. Langsung aja ini kita kerjakan aja ya. Jika bilangan yang kalian pilih tadi adalah X, bentuk aljabar seperti apa yang dapat memodelkan operasi-operasi matematika yang kita lakukan mulai dari langkah 1 sampai 4 ya. Coba kita kerjakan di sini ya. Jadi langkah 1 ya, kita pilih sembarang bilangan yang mana di sini kita misalkan bilangannya adalah X ya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua ya Dek ya. Tadi apa langkahnya? Nah, ini jumlahkan bilangan tersebut dengan 1, lalu kurangkan dengan 1, kemudian kalikan hasilnya, kan gitu ya. Berarti kalau kita pilih bilangannya X, maka di sini kita punya bentuk X plus 1 kali X min 1 ya. Ini adalah langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga ya Dek ya. Nih, jumlahkan hasil sebelumnya dengan 11. Nah, berarti bisa kita tulis X plus 1
kali X min 1 plus 11 ya. Kemudian langkah keempat ya, kurangi hasilnya dengan kuadrat dari bilangan yang kita pilih di awal tadi. Berarti ini kita kurangkan dengan X kuadrat ya. Langkah 4 saya tulis di sini. Berarti X plus 1 kali X min 1. Nah, ini ditambah 11 ya, lalu dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jadi istilahnya ini adalah model matematikanya, hanya saja ini belum kita sederhanakan ya. Oke, kita lanjutkan dulu soal yang B. Tunjukkan bahwa bentuk aljabar yang kalian temukan di bagian A, berarti yang ini ya, hasilnya itu selalu sama dengan 10. Oke, ini kita jabarkan ya. Jadi X plus 1 kali X min 1 itu kan mengingatkan kita dengan A plus B kali A min B, ya kan. Dulu waktu kita belajar tentang aljabar, kalau ada bentuk A plus B kali A min B ya, itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, bisa kita aplikasikan di sini ya. Ini sama dengan X plus 1 kali X min 1 itu menjadi X kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya kan. A-nya sama dengan X, nah B-nya itu sama dengan 1. Kemudian ini ditambah 11 lalu dikurangi dengan X kuadrat. Nah ya, ini kan tinggal ditulis ulang aja, ini plus 11 min X kuadrat. Nah, ternyata di sini X kuadrat, di sini min X kuadrat, berarti kan bisa dicoret ini karena saling menghilangkan ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan min 1 ya, ditambah 11. Ini hati-hati, min 1 kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Jadi min 1 kuadrat itu min 1. Sementara kalau min 1 dikuadratkan baru ini sama dengan 1 ya. Jangan sampai keliru ini. Oke, min 1 ditambah 11 sama dengan 10. Nah, ini sudah ketemu ya. Itulah kenapa kalau nilai X ini kita isi dengan sembarang bilangan ya, hasil akhirnya itu pasti sama dengan 10. Karena toh akhirnya X-nya itu bisa dicoret di sini. Ya, paham ya? Oke, yang C. Tunjukkan bahwa persamaan yang digunakan dalam permainan sulap tadi itu setara dengan persamaan X kuadrat min 1 sama dengan X plus 1 kali X min 1. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga ya. Nah, ini X plus 1 kali X min 1 sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat dari bentuk aljabar seperti ini ya. Sekarang dengan ide yang sama, buatlah permainan sulap yang berbeda dan terapkan ke teman kalian ya. Perhatikan di sini idenya sama. Nah, jadi ya ini saja. Saya copy lagi di sini. Contohnya langkah ketiga ini kita hilangkan. Perhatikan idenya sama, kemudian ini kita modifikasi. Ini kita hilangkan. Ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu pasti sama dengan min 1. Jadi kalau langkah 3 ini saya hilangkan ya, kita hilangkan, maka hasil akhirnya itu pasti sama dengan negatif 1. Berapapun bilangan yang kita pilih ya. Contoh ya, kalau kembali saya gunakan bilangannya adalah 8. Nah, ini 8 ya. Kemudian kita ke langkah 2 ya. Berarti kan yang tadi sama ini ya, 8 plus 1 kali 8 min 1. 9 kali 7 sama dengan 63. Nah, sekarang kita langsung ke langkah 4 ya. Kurangi hasilnya dengan kuadrat dari bilangan yang kita pilih di awal tadi. Berarti kan 63 dikurangi 64. Nah, hasilnya sama dengan negatif 1. Nanti silakan dicoba sendiri untuk bilangan yang lain ya, selain 8. Hasil akhirnya itu pasti sama dengan negatif 1. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Jadi kalau kita memilih bilangan ya, misalkan saja X. Nah, ini kan langkah 1 ya kan, sama seperti yang tadi. Kita pilih nilainya X. Maka di langkah kedua ya, jadinya adalah X plus 1 kali X min 1. Ya kan, ini di langkah kedua. Kemudian karena langkah ketiga ini kita loncati gitu ya, kita langsung menuju ke langkah keempat. Nah, tapi di sini kita tulis langkah ketiga ya. Jadi istilahnya langkah ketiga kita loncati. Prosedurnya itu hanya ada 3 langkah aja. Ini langkah pertama, langkah kedua, ini langkah ketiga ya. Berarti nanti untuk di langkah ketiga X plus 1 kali X min 1 gitu ya,
ini kita kurangkan dengan X kuadrat. Nah, kalau ini kita jabarkan ya, X kuadrat dikurangi 1 kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, ini kan X kuadratnya bisa dicoret ya, sehingga ini akan sama dengan min 1 kuadrat ya sama dengan min 1. Itulah kenapa ya, nilai X berapapun ya, bilangan berapapun, nanti hasil akhirnya kalau kita mengikuti prosedur yang ada di sini dari awal sampai akhir ya, dengan langkah ketiga ini kita skip ya, kita hilangkan, hasil akhirnya itu selalu sama dengan negatif 1 gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Di aktivitas eksplorasi tersebut ya, kita telah menggunakan suatu persamaan polinomial yang selalu benar untuk setiap kemungkinan nilai variabelnya. Jadi maksudnya nilai X berapapun ya Dek ya, persamaan tersebut itu selalu benar, ruas kiri selalu sama dengan ruas kanan. Nah, persamaan seperti ini disebut dengan identitas polinomial. Identitas polinomial yang digunakan di aktivitas eksplorasi sebelumnya itu merupakan bentuk khusus dari salah satu identitas yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya, khususnya ketika kita belajar tentang bentuk-bentuk aljabar ya Dek ya. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kembali identitas-identitas tersebut antara lain sebagai berikut. Ini ada sifat 2.7 ya. Berikut ini adalah beberapa contoh identitas polinomial ya. Untuk identitas yang A, B, dan C, ini saya yakin dan percaya mestinya adik-adik sudah hafal luar kepala ini ya. Nah, ini A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Kemudian A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu kalau di sini A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, untuk yang bawahnya ya, ini silahkan juga dihafalkan ya, siapa tahu nanti muncul di ulangan ya, siapa tahu nanti muncul di ujian. Khusus untuk bentuk yang ini, A plus B pangkat 3 ya, itu sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3 ya. Itu kita dapatkan koefisiennya ini dari segitiga Pascal. Masih ingat ya segitiga Pascal ya. Nah, yang seperti ini. 1 plus 1 2 tulis di sini. Kemudian ini 1 plus 2 sama dengan 3, tulis di sini. 2 plus 1 sama dengan 3, tulis di sini. Kemudian ini 1 dan seterusnya. Nah, ini 4 6 4 1 ya. Jadi yang ini nanti untuk n atau pangkatnya itu sama dengan 2 ya. Maksudnya n sama dengan 2 itu ya A plus B kuadrat ya. Nah, yang ini 1A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau adik-adik perhatikan koefisiennya kan sama persis nih, 1 2 1 nih, 1 2 1 gitu ya. Kemudian bawahnya ini untuk n sama dengan 3 ya, 1 3 3 1 nih, 1 3 3 1. Kemudian yang bawahnya lagi ini untuk n sama dengan 4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian kalau di sini tandanya negatif gitu ya, maka di sini tandanya itu diselang-seling, angkanya sama 1 3 3 1 ya, tapi tandanya plus minus plus minus. Kalau ini plus ya, ini plus, maka tandanya semuanya adalah positif ya, 1 3 3 1 ya, ini penting. Jadi acuannya adalah pada segitiga Pascal gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu persamaan merupakan identitas polinomial, kita perlu menunjukkan bahwa bentuk yang di ruas kiri persamaan tersebut, ini penting ya, sama dengan yang di ruas kanan. Jadi bentuk yang di ruas kiri persamaan tersebut sama dengan yang di ruas kanan untuk setiap kemungkinan nilai variabelnya. Atau singkatnya, polinomial yang di ruas kiri itu harus sama dengan polinomial yang di ruas kanan. Jadi penjabaran di ruas kiri itu sama dengan penjabaran di ruas kanan. Kira-kira seperti itu mudahnya ya. Nah, sebaliknya, jika kita ingin menunjukkan bahwa suatu persamaan bukan merupakan identitas ya, kita cukup memberikan satu contoh nilai variabel yang membuat bentuk di ruas kiri persamaan tersebut tidak sama dengan bentuk yang di ruas kanan. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu ketika kita mau membuktikan
sebuah persamaan itu merupakan identitas atau tidak. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara dijabarkan ya. Ruas kiri kita jabarkan ya. Kemudian nanti kita cek, kita bandingkan dengan ruas kanan. Kalau beda ya berarti bukan identitas, tapi kalau sama ya berarti merupakan identitas polinomial gitu ya. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh 2.14 berikut, membuktikan identitas polinomial. Buktikan apakah setiap persamaan berikut merupakan identitas polinomial atau bukan. Ya, ini ada 2 soal, langsung aja kita cek. Di sini ada alternatif penyelesaiannya. Persamaan yang diberikan merupakan identitas polinomial ya. Ini untuk soal yang A. Untuk membuktikannya, kita akan memulai dari ruas kiri, yaitu kita tunjukkan bahwa bentuk di ruas kiri itu sama dengan bentuk yang berada di ruas kanan seperti berikut ya. Jadi kalau istilah saya ini kita jabarkan. Nah, gitu. Jadi kalau 2x kuadrat min y kuadrat dikuadratkan ya, itu kita ingat bentuk aljabar yaitu A min B kuadrat ya. Rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini yang menjadi A-nya itu 2x kuadrat, lah yang menjadi B-nya itu y kuadrat. Makanya ini A kuadrat ya kan? Lalu ini dikurangi 2AB, kemudian di sini ditambah B kuadrat gitu ya. 2x kuadrat dikuadratkan lagi, berarti kan kuadratnya itu masuk. 2 kuadrat 4, x kuadrat dikuadratkan lagi, hasilnya adalah x pangkat 4 ya. Jadi ingat kalau kita punya bentuk eksponen ya, bentuk berpangkat, a pangkat m dipangkatkan dengan n, itu akan sama dengan a pangkat m kali n. Nah, 2 kali 2 4 tulis di sini ya. Lalu ini biasa aja nih ya, 2a kali b, 2 kali 2x kuadrat kali y kuadrat, hasilnya adalah 4x kuadrat kali y kuadrat. Lalu y kuadrat dikuadratkan lagi ya sama dengan y pangkat 4. Nah, ini kalau kita cek ya Dek ya, bentuk ini kalau kita cek itu akan sama ya, persis dengan ruas kanan yang ada di soal. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ini merupakan identitas polinomial gitu maksudnya. Ini ya, karena kalian telah menunjukkan bahwa bentuk ruas kiri, nah ini sama dengan ya bentuk di ruas kanan, maka terbukti bahwa persamaan yang diberikan itu merupakan identitas polinomial. Sebab tidak semua persamaan polinomial itu sekaligus merupakan identitas polinomial ya. Contohnya di soal B ya. Kita pilih A sama dengan 0 untuk menentukan nilai yang berada di ruas kiri dan ruas kanan persamaan. Nah, soal yang B itu seperti ini. 2A min 5 kali 2A plus 5 sama dengan 4A kuadrat min 20A plus 25. Sebenarnya ini nanti kalau kita kali masuk ya, nanti hasilnya itu akan berbeda dengan yang ada di ruas kanan. Ya, itulah kenapa ini nanti bukan merupakan identitas polinomial ya. Tetapi di sini ya di buku caranya adalah dengan memilih nilai variabel A itu sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan ke ruas kiri ya, berarti kan 2 kali 0 min 5 kali 2 kali 0 plus 5. Ini tadi 2 kali 0 min 5 kali 2 kali 0 plus 5. Ternyata hasilnya itu sama dengan negatif 25. Sementara kalau A sama dengan 0 ya dimasukkan ke ruas kanan. Nah, ke sini. 4 kali 0 kuadrat min 20 kali 0 plus 25 ya, ini 0 ini 0. Ternyata hasilnya yang di ruas kanan itu 25. Nah, kita kan tahu kalau min 25 itu beda dengan 25. Maka karena ruas kiri itu berbeda dengan ruas kanan untuk salah satu nilai variabel yaitu A sama dengan 0 ya Dek ya. Maka kita bisa simpulkan ya, untuk polinomial di soal B itu bukan merupakan identitas polinomial. Karena salah satu sifat penting dari identitas polinomial adalah berapapun nilai variabel yang kita masukkan ya harus berlaku ruas kiri itu sama dengan ruas kanan gitu. Ya. Nah, ini. Jadi karena ada A sama dengan 0 yang menyebabkan bentuk di ruas kiri itu tidak sama dengan di ruas kanan, maka persamaan polinomial yang diberikan ya bukan merupakan identitas polinomial. Oke, paham ya cara berpikirnya ya? Atau ini kalau kita
buktikan aja ini, kita jabarkan ya. Jadi kalau 2A min 5 kali 2A plus 5. Nah ini kita kali masuk satu persatu ya. Nanti pasti hasilnya itu akan berbeda dengan polinomial yang terletak di ruas kanan. Ya, 2A kali 2A itu sama dengan 4A kuadrat. 2A kali 5 itu sama dengan plus 10A. Min 5 kali 2A sama dengan min 10A. Min 5 kali 5 ya sama dengan minus 25. Nah, plus 10A min 10A ini habis ya. Maka ini akan sama dengan 4A kuadrat dikurangi 25. Loh kan beda. Ya kan? Mestinya 2A min 5 kali 2A plus 5 ya. Itu 4A kuadrat min 25. Tetapi di sini persamaan polinomialnya itu beda. Ruas kiri dan ruas kanannya itu beda. Ya, sehingga untuk soal yang A, soal yang B ya, maaf. Untuk soal yang B ini ya. Jadi mestinya kan 4A kuadrat min 20A plus 25. Mestinya 4A kuadrat min 25 ya, bukan 4A kuadrat min 20A plus 25. Nah, karena ini setelah kita jabarkan ya, itu beda dengan ruas kanan ya, mestinya kan 4A kuadrat min 25. Maka untuk bentuk polinomial di soal B ini bukan merupakan identitas polinomial ya, gitu. Kemudian nah, kita sekarang akan mengerjakan soal mari mencoba. Buktikan bahwa persamaan-persamaan polinomial berikut merupakan identitas polinomial atau bukan ya. Kita pakai cara penjabaran aja. Jadi ruas kiri ini kita jabarkan, kemudian kita cek ya apakah sama dengan polinomial yang terletak di ruas kanan. Jadi untuk soal yang A, kita punya 2M min 3 pangkat 3 ya, berarti kita nanti bisa menggunakan identitas polinomial yaitu A min B pangkat 3 ya. Sama dengan apa coba? Masih ingat? Baik, jadi ini A pangkat 3 kemudian min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat ya kan, kemudian plus B pangkat 3. Nah kalau lupa bagaimana? Ya gunakan segitiga Pascal seperti yang tadi ya, yang 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ya. Kemudian di sini untuk variabelnya ya, ini kan A sama B, berarti A dulu ya pangkatnya itu turun. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya kan. Ini kan ada A pangkat 0. Karena A pangkat 0 itu 1 kali B pangkat 3, satunya itu nggak perlu ditulis gitu ceritanya. Sementara untuk B-nya itu pangkatnya naik, ini B pangkat 0 ya. Kemudian di sini B pangkat 1, ini B pangkat 2, terakhir B pangkat 3. Ini karena pangkatnya 3. Gitu kalau lupa ya. Oke, kita aplikasikan di sini ya. Jadi nanti yang menjadi A itu adalah 2M, kemudian yang menjadi B itu adalah 3. Nah, maka ini akan sama dengan dalam kurung 2M pangkat 3 ya, dikurangi 3 kali dalam kurung 2M kuadrat kali 3, kemudian plus 3 kali dalam kurung 2M kali 3 kuadrat ya, kemudian plus 3 pangkat 3. 2M pangkat 3 sama dengan 8M pangkat 3 ya. Kemudian ini min 3 kali 4M kuadrat kali 3 ya. Kemudian ini 3 kuadrat, 3 kuadrat kali 3 itu 9. 3 kuadrat kali 3 itu 27 ya. 27 kali 2 itu 54. Berarti ini 54M ditambah 27. Berarti ini langsung aja kita kerjakan di sini ya supaya cepat ini. Jadi kalau 3 kali 3 itu 9. 9 kali 4 itu 36. Nah, berarti ini mestinya berapa tadi? 36 ya. 36 M kuadrat. Nah ini kalau kita bandingkan ya Dek ya dengan ruas kanan yang ada di soal ya, ternyata kalau ruas kiri kita jabarkan hasilnya tuh beda
ya, bukan 8M pangkat 3 min 27, melainkan ini 8M pangkat 3 min 36M kuadrat plus 54M plus 27. Nah, karena beda ya, ini karena beda, maka untuk soal yang A ya, ini bukan merupakan identitas polinomial. Bukan identitas gitu. Ya, bukan identitas polinomial. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal B ya. Oke, kita kerjakan di sini aja ya. Soal yang B caranya sama ya, kita akan jabarkan polinomial di ruas kiri 2x min 3 kuadrat plus 5. Oke, bentuk 2x min 3 kuadrat ya. Kita ingat ada identitas polinomial yaitu a min b kuadrat. Itu berarti a kuadrat min 2ab plus b kuadrat ya. Berarti di sini yang menjadi a-nya itu 2x, lah yang menjadi b-nya itu 3. Maka kita bisa tulis begini. Kok 2a ini 2x ya. Nah, 2x kuadrat dikurangi 2 kali 2x dikali 3 kemudian ditambah 3 kuadrat. 2x kuadrat itu 4x kuadrat. Lalu 2 kali 3 6. 6 kali 2 12 ya. Ini minus 12x plus 3 kuadrat itu 9. Nah, ini kalau kita amati ya Dek ya, bentuknya itu sama persis seperti polinomial yang ada di kanan, yang ada di soal ini. 4x kuadrat min 12x plus 14. Oh, sebentar. Ini beda ternyata ya. Sebentar. Oh, sebentar. Di sini mestinya ditambah 5 ya. Nah, ini ditambah 5. Ini ditambah 5 ya. Jadi memang harus teliti nih. Ini plus 5. Jadi begini. 2x min 3 kuadrat kalau kita jabarkan itu kan seperti ini. 2x kuadrat min 2 kali 2x kali 3 plus 3 kuadrat, ya kan? Nah, tadi itu saya kelupaan, di sini mestinya ditambah 5 ya. Nah, kalau 9 ditambah 5 ya Dek ya, itu akan sama dengan 14. Nah, nih ya. Jadi sekarang sudah sama ini. 4x kuadrat min 12x plus 14 ya. Ini sama persis. Nah, karena sama persis ya, artinya ruas kiri memang sama dengan ruas kanan, maka dapat disimpulkan jika polinomial di soal B ini merupakan identitas polinomial gitu ya. Untuk soal yang A tadi bukan identitas polinomial. Alasannya karena setelah ruas kiri ini kita jabarkan ya, ternyata hasil penjabarannya itu berbeda dengan ruas kanan. Ya, karena berbeda maka pasti nanti ada nilai M ya Dek ya, yang menyebabkan ruas kiri itu tidak sama dengan ruas kanan. Tetapi kalau pada polinomial yang B ya Dek ya, berapapun nilai variabelnya, berapapun nilai X yang kita masukkan ke sini ya, pasti terpenuhi ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan. Karena ini selain persamaan polinomial juga menunjukkan bahwa dia merupakan identitas polinomial gitu. Ya, lanjut ya. Salah satu kegunaan identitas polinomial adalah untuk memfaktorkan polinomial ya. Hal ini ditunjukkan oleh contoh 2.15 berikut ini menggunakan identitas polinomial. Faktorkan 3x min 1 kuadrat min 25. Di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Polinomial yang diberikan merupakan pengurangan dua bentuk kuadrat. Ya, oleh karena itu kita gunakan identitas polinomial 1. Ini saya nggak ngerti maksudnya ini ya. Maksudnya identitas polinomial 1 itu yang mana? Untuk memfaktorkannya. Jadi begini aja. 3x min 1 kuadrat min 25 ya. 25-nya itu kan bisa kita tulis menjadi 5 kuadrat. Nah, bentuk seperti ini itu mengingatkan kita gitu ya dengan bentuk aljabar yaitu a kuadrat dikurangi b kuadrat. Ya kan? Ini hasilnya adalah a plus b kali a min b. Nah, kita aplikasikan di sini. Jadi a-nya itu adalah 3x min 1, kemudian b-nya sama dengan 5. Ya, a plus b. 3x min 1 plus 5 kali a min b.
berarti 3x min 1 dikurangi 5 ya. Kurungnya ini bisa kita hilangkan. Berarti kan 3x min 1 plus 5, yang ini 3x min 1 min 5. Nah, min 1 plus 5 sama dengan 4, min 1 min 5 sama dengan min 6. Maka ini adalah faktor dari 3x min 1 kuadrat min 25. Ini faktornya, yaitu 3x plus 4 kali 3x min 6. Ya, paham ya? Oke, sekarang nah ini ada soal mari mencoba ya. Faktorkan 4x kuadrat plus 12xy plus 9y kuadrat. Di sini kita akan menggunakan konsep identitas polinomial. Jadi bentuk 4x kuadrat plus sekian ini kan bisa kita tulis ulang menjadi dalam kurung 2x kuadrat ya. Ini untuk 4x kuadrat. Kemudian kita loncat dulu ke sini, 9y kuadrat. Nah, agak jauh aja ya. Itu bisa kita tulis menjadi dalam kurung 3y kuadrat, ya kan? Lalu bentuk 12x kali y itu bisa kita tulis menjadi 2 kali 2x dikalikan dengan 3y. Nah, coba adik-adik hitung ini. 2 kali 2, 4, ya kan? 4 kali 3, 12 loh kan sama. Berarti ini 12xy. Nah, selanjutnya bentuk ini ya, itu mengingatkan kita dengan identitas polinomial yaitu a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat, ya kan? Yang mana ini sama dengan a plus b kuadrat atau a plus b kali a plus b. Ya, ini saya beri tanda. Nah, ini adalah salah satu bentuk khusus dari identitas polinomial ya. Tadi ini sudah kita bahas ya di sifat 2.7 kalau saya tidak salah. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan di sini, yang menjadi A itu adalah 2x. Kemudian yang menjadi B itu adalah 3y. Ya, jadi ini A kuadrat, ini B kuadrat. Lah yang di tengah itu adalah 2 kali A kali B. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan dalam kurung A plus B kuadrat 2x plus 3y kuadrat. Nanti kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, nah berarti ya 2x plus 3y dikalikan dengan 2x plus 3y. Ini jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan E ya dari buku halaman 109. Tapi kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.